Bu Ida, berarti penguatan untuk membuka semua ini terang benderang, apakah jawaban dari itu adalah reformasi Polri, Bu Ida? Begini, Polri ini hadir atau lahir itu melalui proses reformasi. Tahun 98, kemudian Gus Dur, kemudian dilanjutkan Ibu Mega sebagai presiden, itu memisahkan TNI dan Polri. Karena memang berbeda betul tugas pokoknya. Maka itulah hasil dari reformasi Indonesia yang menuju demokratis itu, lahirlah Polri ini sebenarnya. Lahirlah Polri ini. Ini wujud dari keinginan masyarakat supaya Polri ini menjaga demokrasi, menjaga supremasi sipil. Karena demokrasi pada dasarnya seperti itu. Nah, apakah reformasi yang dilakukan oleh Polri itu sudah selesai? Belum. Belum. Artinya apa? Tidak mulai dari nol. Ada blueprint yang dibuat oleh pendahulu Polri, ada 3 yang harus direformasi, yaitu struktur, instrumen, dan kultur. Ada beberapa instrumen yang mungkin harus dievaluasi oleh Polri yang belum adaptif dengan kondisi kekiniannya. Nah, ini yang harus ditata ulang. Apa bentuknya reformasi yang dilakukan untuk menata instrumen-instrumen Polri ini? Termasuk adaptif dengan kondisi IT. Kemudian kalau dulu orang mau demo itu bersurat kasih ke itu. Nah, sekarang ternyata demo dikondisikan dengan melalui media sosial atau WhatsApp grup-grup itu. Nah, mungkin yang berikutnya adalah reformasi kultur yang tidak sangat mudah dilakukan. Dengan kondisi yang cukup lama kita pada kondisi dulu yang sebelum reformasi dan hari ini itu memang harus terus berproses, dan inilah yang harus dilakukan oleh Polri. Apakah cukup internal? Tentu saja tidak. Saya menyampaikannya seperti itu. Nah, salah satu Kompolnas inilah yang harus mendorongkan reformasi Polri ini yang dari luar sebagai pengawas eksternal. Jadi ide-ide itulah yang harus muncul. Saya ulangi lagi, tidak dari nol. Dan satu lagi harus dilakukan itu. Ada niat baik untuk memperbaiki Polri, bukan untuk yang lain-lainnya. Nah, itu yang harus disampaikan. Kami sendiri Kompolnas mendorongkan juga untuk selalu berproses untuk reformasi kultural ini tidak harus terus-menerus dilakukan oleh Polri. Baik, Bu Ida. Saya berusaha untuk mencoba mewakili masyarakat yang ingin tahu banyak hal tentang hal ini. Setelah dari Bu Ida, saya ke Pak Julius. Begini, ketika ada kata reformasi Polri, apa yang seharusnya kita bayangkan nih Pak Julius? Reformasi Polri, apa itu sebenarnya? Karena tadi Bu Ida sampaikan bahwa reformasi sudah dilakukan. Ini dipisah, Polri dalam sipil koridornya, kemudian sekarang juga banyak hal yang diimplementasikan, struktur, instrumen, dan kultur. Lantas ada lagi reformasi Polri. Apa yang harusnya kita bayangkan, Pak Julius? Ya, pertama gini, saya mau mendudukkan dulu secara jelas bahwa peristiwa tanggal 28 Agustus kemarin di mana Polri hadir di situ dengan berbagai macam fungsi, mulai dari intelijen, penegakan hukum, keamanan dalam negeri, ketertiban umum, dan segala macamnya itu adalah gambaran situasi bagaimana Polri menghadapi dinamika bangsa dan negara kita. Yang tentunya dari situ kita bisa lihat bahwa mandat reformasi itu harus dimaknai sebagai satu mekanisme evaluasi dan perbaikan yang kontinu dan gradual. Bahwa mandat itu tidak boleh bersifat monumental, tidak boleh bersifat eventual, tapi dia harus menjadi program yang terinstitusionalisasi, tertarget, terprogram setiap tahunnya. Karena
kalau kita hanya berpangku tangan pada 1-2 peristiwa, maka kita tidak akan bisa menyentuh 3 poin yang disampaikan oleh Jenderal Ida tadi, soal struktur, soal instrumen, soal kultur. Kalau kita bicara instrumen, berarti kita bicara dasar hukum Undang-Undang Polri sejak tahun 2002 yang memang perlu banyak perbaikan. Dunia siber, kejahatan yang terorganisir, multi negara dan segala macamnya. Lalu pendekatan humanisme, pendekatan hak asasi yang perlu diperkuat, utamanya misalnya dalam hal demonstrasi. Saya di lapangan kemarin melihat bahwa ada 4 kelompok dalam satu masa aksi demonstrasi yang begitu mudah kita bedakan mana yang memang untuk merusak, mana yang memang untuk menghancurkan fasilitas publik, membakar kantor polisi dan segala macam, mana yang memang masa aksi ojol, mahasiswa, aktivis dan yang lainnya. Tetapi bagaimana kemudian intelijen kita dalam kondisi crowded seperti itu dihadapkan pada jumlah pasukan yang tidak sebanding dengan kondisi crowdednya, kemudian tidak bisa memisahkan dan kemudian menggunakan pendekatan yang represif. Nah, ini yang harus disiasati, ini yang harus dibenahi ke depan, bahwa mengenai kata reformasi Polri berarti dia tidak bisa hanya 1-2 peristiwa. Kita bicara kultur itu berarti nggak bisa 1-2 tahun. Mengenai reformasi Polri berarti dia nggak bisa hanya regulasi internal Polri saja. Berarti kita perbaikan sistem berdasarkan mandat konstitusi pasal 30, Undang-Undang Polri nomor 2 tahun 2002. Termasuk yang paling penting adalah mekanisme kelanjutan tampuk kepemimpinan. Mulai dari kantor yang paling rendah, Polsek, Polres, Polda, hingga Polri. Nah, inilah skema besar reformasi Polri. Karena betul, reformasi Polri itu sebetulnya Polri sendiri adalah hasil atau buah dari reformasi. Maka dia tidak boleh dilakukan secara insidental seperti hari ini. Jadi menyoal para tokoh yang kemudian hadir mengusulkan reformasi, sebetulnya itu yang kita gaungkan hampir setiap hari, hampir setiap tahun. Dan kami berharap tidak hanya direspon dengan tim independen, tim investigasi yang hari ini sibuk, besok bubar tanpa hasil apapun. Kami mendorong kekuasaan tertinggi, di situ ada presiden yang membawahi Kapolri, di situ ada DPR yang memiliki kewenangan legislasi untuk memperbaiki undang-undang Polri dan segala macam strukturnya, duduk bersama membangun satu perbaikan yang fundamental yang bisa menyentuh sisi instrumen atau regulasi tadi, struktur juga tadi, dan juga termasuk kultur. Karena kita bicara begini, kalau anggota kepolisian memiliki pendidikan yang mumpuni, dilatih di luar negeri, memiliki perspektif yang luas dan segala macam, tentu kultur itu akan dibangun dan membaik dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya apakah itu sudah ada atau belum? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak memiliki satu rumusan pengawasan sebagai titik pembelajaran. Karena kita selalu sifatnya tuh insidental. Ada peristiwa kita respon, ada peristiwa kita respon. Tapi kita nggak punya satu mekanisme evaluasi 1 tahun ini Polri terjadi apa saja. Oh, ada pola mengenai pelanggaran etik, pelanggaran profesionalitas, pelanggaran ini itu segala macam yang dirumuskan nanti dalam satu kebijakan pengawasan. Ada Kompolnas di situ, ada internal propam di situ, dan yang paling penting adalah Polri itu mandat konstitusi. Kalau dia masuk ke dalam konstitusi, itu sama seperti kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat. Yang artinya pelibatan masyarakat, partisipasi publik, para akademisi, pencari keadilan itu harus ada di tengah-tengah agenda reformasi Polri sebagai satu sistem perbaikan kebijakan. Begitu.